Halo, selamat pagi. Wah, selamat pagi, selamat siang. Kawan-kawan dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 29 bro. 29 Maret 2025. Jatuhnya Hamin 2 ya. Jatuhnya Hamin 2 ini. Orderan bawah makin kacau ini. Gue start dari itu ya, Jagakarsa. Tadi gue nyalain Grabcar Excel-nya, nggak ada yang nyangkut. Apalagi Grabcar Premium, boro deh nyangkut. Dia pun kalaupun ada adaran dia mengarah ke bandara sih, mengarah bukan ke bandara, mengarah. Terus gue tadi awal kegiatan ya, isi Vivo Ron 92 35 liter, duitnya 500, kembali gocap berapa lah gitu. Udah plus potongan kupon, plus potongan dia kalau 25 liter kan bonus 1 liter. Jadi gue dapat bonus 1 liter sama potongan kupon. Dan gue dikasih kupon lagi ya buat nanti ya. Berapapun nilai uangnya, pokoknya gue dapat potongan dari kupon itu aja intinya. Orang Indonesia kan gitu, kalau dapat bonus, dapat diskon segala macam kan memang. Ini trik dagangnya si Vivo ya. Terserah lah ya, penting gue isi bensin bayar, itu aja sih. Terus gue nyalain Grabcar standarnya, dari Excel ke standar gue nyalain standarnya. Sampai sekarang nih nggak dapat nih. Dapat yang tadi standarnya ke arah Bintaro, cuman 10 kilo kalau 3.000 tuh 30 sekian lah. Males amat gue ngambilnya. Ini gue jalan mengarah ke tol ini ya, Lebak Bulus ya. Gue rencana mau masuk situ. Barangkali di tengah jalan ada. Sambil jalan kita ya. Sambil jalan cuap-cuap. Masuk tolnya dari terminal Lebak Bulus 17.000. Tahu sini juga bisa, cuma kan melipir begini barangkali nyangkut ke bandara kan lumayan nih. Udah banyak yang KO loh, Grab Premium. Banyak alasan sih, sisanya dikit lah, ini dan itu. Tapi kalau gue bilang mah sayang gitu loh. Jadi minusnya di bulan puasa kita balikin di H+-nya Lebaran gitu maksudnya. Itu pun pakai jarak waktu ya. Nanti kata 2 minggu setelah Lebaran masih begini juga, ya sudah, mendingan reset. Nggak ada cara lain. Kalau bawa
kalau Grab bandara bawa pulang uang cepet ya, mendingan nggak usah kerja gitu. Ya tergantung hati masing-masing lah, ikut kata hati aja sebenarnya. Kalau gue belum bisa mengejas bahasanya dalam kerja bandara gaji cepet gitu, enggak. Gue aja nggak tepat waktu orangnya, nggak konsisten. Nggak konsisten waktu, nggak konsisten kerja. Ada job lain gue ambil, mobilnya gue stop. Itu nggak konsisten kerja karena gue ada kegiatan lain. Nanti dicoba dulu semua tuh, diperbaiki konsen. Gue coba perbaiki ya, konsentrasi di waktu sama konsisten di waktu dan jam dan kerjaan gitu loh. Waktu dan kerjaan artinya gini, kalau emang berangkat jam segitu pulang jam segitu, jangan berubah-ubah. Itu tahu waktunya. Kalau konsisten kerjanya, kalau dipanggil di penginapan, dipanggil ke lobby, udah jangan tunggu-tunggu yang online segala macam, datang langsung ke lobby gitu. Maksudnya konsisten kerja. Juga berdoa yang pastinya. Kita kerja kalau nggak ada doa ya semuanya kan tetap ada campur tangan ilahi, itu aja sih sebenarnya. Ada juga kawan ngingetin tadi malam, ya memang benar, apapun alasannya namanya manusia, tetap ada campur tangan ilahi. Soalnya di saat gue bingung ya, dikasih uang sama orang, gue tuh bingung tuh, gue ngasih apa sama orang ya, kok gue dikasih uang ya gitu loh. Dan uangnya jumlahnya nggak sedikit menurut gue ya. Belum lama lagi 400.000 loh. Uang tip loh, bukan uang kerja, uang tip, uang di luar kerjaan. Gua antar ke puncak ya, udahlah pembayaran non tunai 700 sekian lah. Itu kalau tunainya 1 jutaan itu. Pembayaran non tunai. Terus dia lapar katanya, hungry. Orang bule-bule gitulah pokoknya, hungry. Ya udah, akhirnya gue bilang ya nanti kita mampir lah ke rest area makan. Sukanya makan apa, gue bilang. Padang suka nggak, gue bilang. Oh, ayo ke Padang, food apalah gitu, pokoknya intinya yang gue pahami dia suka lah makan Padang, itu aja sih. Ya gue masukin ke rest area. Jarak dari bandara ke rest area itu lebih kurang 1 jam ya. Jadi dia harus nahan lapar sampai dengan 1 jam. Gue disuruh makan, gue pikir nih kalau gue disuruh makan pasti dibayarin lah gitu. Gue pikir gitu lah. Tapi kalau nggak dibayarin juga ya nggak apa-apa juga. Gue kan siap uang tuh, adalah buat makan doang di rest area, restoran Padang rest area. Gue tahu lah budgetnya berapa lah, itulah gitu aja sih. Makan pakai rendang, gue tahu budgetnya gitu.
Kalaupun dia nggak mau bayarin, gue bayar aja sendiri yang gitu lah. Sebenarnya gue juga lapar, cuman kan gue kerja nih dan udah makan sebelumnya. Ini udah sampai Lebak Bulus nih, masih nggak di senggol-senggol sama CS nya. Mata dulu ya biar nggak silau. Setelah ini masih cerita yang ngasih uang lebih 400.000 ya. Sampailah di tujuan tuh, dia sekitar Taman Safari situlah. Tahu ya apa namanya, Megamendung apa mana lah. Sampai lokasi dia senang. Dia ngasih lagi duit 400.000. Gue bilang dia uang apa? To for you and I am thanks very much. Makasih gue udah dianterin, makasih banyak gitu aja. Oh berarti gue ada pahamnya untuk gue. Ini buat lo, gue makasih banyak udah dianterin sampai sini. Makasih atas pelayanannya gitu. Oh iya wis, thank you very much sir. Udah gua sebelum pulang ya, ngopi dulu di pertigaan ini lah, pertigaan pas keluar dari titik tujuan dia. Gue ngopi dulu, atur siasat. Biasa pakai wes, pilih-pilih tol murah. Ternyata nggak bisa dipilih. Itu kalau kita langsung bandara, tol yang disarankan sama wesnya biayanya 80.000. 80.000 juga nggak apa-apa, masih ada 400. Tapi pada saat itu gua mesti kayak BSD ya, ngulangin mobil untuk di planning. Di sini gua atur waktunya. Pulang BSD lebih awal atau balik lagi ke bandara. Pada akhirnya karena jobnya rame, pulanglah ke bandara. Sekali satu rit lagi pulang ke bandara, gue rencananya emang gitu, satu rit lagi. Berharap dari bandara itu dapat ke area BSD. Ternyata ke tengah, 200.000. Dari hasil 200.000 ini gue hitung lagi, Rp200.000 dikurangi 80 tinggal 120 ya. Tinggal 120. Ini diantara hitungannya sebenarnya gini, ini antara gue pulang ke BSD 40.000 atau pulang ke bandara 80.000. Akhirnya gue ambil ke bandara yang 80.000.
berharap dari bandara itu dapat ke BSD gitu, last tripnya BSD, ternyata ke tengah dapat cuma 200.000, berarti 200.000 dikurangi 80 tinggal 120. Biaya tol Matas ke BSD itu 30, jadi tinggal sisa 90.000. 90.000 bensin dari Puncak ke bandara sampai dengan ke tengah dan ke BSD itu gue perkirakan 50.000. Jadi perkiraannya subtotal antara gue dapat 40.000 atau impas, itu aja sih. Kalau impas berarti gue pulangnya dibayarin tol sama diisiin bensin, dah itu aja, pas lah hitungannya. Oke bro, gue udah sampai ini ya, T1 nih. T1 padat, gue cari jalur alternatif nih. Bandara Terminal 1 padat merayap. Tuh, masuk gate-nya aja antri. Kalau gue mau beda parkirannya, sono belakang. Udah sekian hari ya, kita harus ngambil tiket antrian di Terminal 1C. Kita sengaja pakai sini ya. Ini sekarang 12.27, 12.25 lah ya, 12.25 kita pakai sini. (12.25) antrian panjang. Kita pakai 1 jam lah ya. Ntar gua ngambil tiket dulu.
antriannya panjang bro. Biarkanlah antrian tuh panjang. Ini masuk 12:30 nih ya. Nanti jam 2 lah. Jam 2 baru naik nih, yakin nih. Habis mau gimana lagi itu. Memang kita harus mensiasati suatu ini ya. Suatu kondisi. Kayaknya gitu aja bro ya, masalah orderan, masalah trip, nanti gua kasih tahu lagi. Oke, selamat siang, makasih udah nonton.